Surban itu Habib Abu Bakar mendapatkan dari Rasulullah SAW dalam keadaan yaqdatan, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu dongeng-dongeng khurafat dari klan Habib Alawi, yang dimana mereka ini terus menyebarkan dongeng-dongeng khurafatnya di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi saya akan terus menyuarakan kebenaran dan memberantas dongeng-dongeng khurafat yang digaung-gaungkan ataupun disampaikan oleh Habib Alawi. Nah teman-teman, jadi Habib Alawi ini mereka itu menjajah teman-teman. Maksudnya apa? Mereka itu mengatakan bahwasanya Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Bahkan Pulau Jawa itu adalah milik Aulia Tarim, milik Habib gitu teman-teman. Dan bahkan tanah Pasundan ini diklaim oleh mereka. Ya, katanya tanah Pasundan ini milik Habib, untuk Habib. Ini adalah bentuk penjajahan teman-teman ya. Nah maka dari itu kita sebagai kaum muslimin harus berhati-hati ketika mendengarkan ceramah-ceramah model-model yang seperti itu. Karena itu sudah membelokkan sejarah. Bahkan sejarah Indonesia saja mereka belokkan. Bahkan pahlawan dari pribumi mereka juga belokkan. Dan ya ada kaitannya dengan perjuangan para Habib gitu teman-teman. Dan pahlawan Imam Bonjol juga dibalawikan. Katanya marganya adalah marga bin Syihab. Jadi ya intinya adalah kakeknya Bapak Rizik Syihab. Ini kan konyol ya teman-teman. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu dongeng yang pertama. Tolong kepada muridnya, ambil itu tongkat daripada Prabu Siliwangi di Gunung Gede. Kemudian itu tongkat diambil, ya, diambil, serahkan kepada Syekh ini sebagai cucu daripada Sayyidina Ali. Dan kita semua harus ngaji kepada keluarga Sayyidina Ali kalau kita mau mendapatkan ilmu yang benar-benar daripada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau mengatakan, ya Habib, saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini, karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Nah teman-teman ya, gini amat mereka itu berceramah ya, yaitu memaksakan diri, membelokkan sejarah dan mengklaim bahwasanya Indonesia ini adalah milik Habib. Tanah Pasundan ini milik Habib. Saya izinkan Habib masuk dari Kidul, dari Garut. Astagfirullah ya teman-teman, ini sangat-sangat memalukan. Jadi mereka itu nggak memiliki rasa malu sekali. Ya tanah Pasundan ya tanah milik orang Sunda, bukan milik Habib. Ya ini kan lucu ya teman-teman ya. Jadi mengklaim ya, merubah sejarah, mengatasnamakan itu tanah milik Habib. Kan lucu teman-teman. Kita sambil ngopi ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman ya, yang ingin saya sampaikan apa? Mereka itu merubah sejarah. Mereka itu ingin menjajah, ingin menguasai bahwasanya Indonesia ini milik Habib. Dan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia ini itu seakan-akan dimiliki oleh Habib. Bahkan ada seorang Habib yang memalsukan sejarah. Dan itu banyak terjadi teman-teman. Seperti Bahar bin Smith ya juga mengklaim bahwasanya para Habib ini yang datang di Indonesia ini bukan ongkang-ongkang, tapi mereka juga berjuang. Nah, seperti itu. Ali Jindan juga berkata seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bukan satu Habib ya, tapi kebanyakan mereka itu bercerita ataupun merubah sejarah itu kompak ya. Nah, maka dari itu kita sebagai muslimin ya, sebagai generasi yang akan datang, jangan sampai sejarah Indonesia ini dirubah-rubah. Jadi seakan-akan mereka ini yang berjuang. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pribumi ini numpang gitu ya. Berarti kalau tanah Pasundan ini milik Habib, berarti kita-kita ini numpang dong. Astagfirullah ya teman-teman. Coba mari kita lanjutkan. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Diperintahkan untuk datang ke Gresik. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini diperintahkan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf untuk mandi di kamar mandi yang khusus. Kemudian setelah Habib Saleh ini mandi, beliau ini dipakai jubah, imamah dan sorban, di mana sorban itu Habib Abu Bakar mendapatkan dari Rasulullah SAW dalam keadaan yaqdatan, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi.
Ini ceramah apa teman-teman ya? Mendapat sorban yaitu dari Rasulullah SAW secara langsung, secara yaqadhah, secara sadar, bukan dari mimpi. Ini malah diketawain sama ayam ya teman-teman. Jadi dongengnya ini nggak masuk akal sama sekali. Yang namanya dongeng ya nggak masuk akal gitu ya. Nah teman-teman, jadi tadi dari Jawa Barat ya, sekarang ini ke Jawa Timur. Jadi mereka itu sudah menguasai Pulau Jawa ini. Ya, dirubah sejarahnya gitu teman-teman. Jadi seakan-akan yang menguasai Pulau Jawa ini adalah para Habib, yaitu dari klan Ba'alawi. Ini adalah termasuk penjajahan teman-teman. Yang disampaikan oleh Habib tadi itu yang dari Jawa Timur, itu adalah Habib Abu Bakar Asy-Syaggaf ya teman-teman, Gresik. Ini katanya karomahnya sangat luar biasa teman-teman. Dan kemarin juga saya sudah bahas yang katanya Abu Bakar Gresik ini memiliki banyak karomah, yaitu bisa bertemu secara langsung, bisa bertemu secara sadar, ya, melihat Rasulullah SAW. Katanya Rasulullah SAW itu datang ke kamarnya. Lalu kemudian Habib Abu Bakar Gresik ini melihat Rasulullah, lalu kemudian dirangkul, dipeluk gitu teman-teman. Ya, ini adalah ya kebohongan yang nyata teman-teman. Jadi kita sebagai kaum muslimin kalau mempercayai kisah yang semacam ini berarti ada yang nggak benar dalam otak kita. Berarti otak kita ini sakit, harus berobat teman-teman. Jadi nggak ada riwayatnya setelah peninggalan beliau ini para sahabat Nabi, istri-istri Nabi, putri Nabi, cucu Nabi Hasan Hussein, nggak ada yang didatangi oleh Rasulullah SAW secara sadar setelah beliau itu wafat. Ini ujuk-ujuk datang ya mengaku sebagai cucu Nabi, bisa bertemu dengan Nabi secara sadar. Ini adalah kebohongan, kejahatan yang nyata di dalam agama Islam ini yang dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas mimpi ataupun dibangun di atas dongeng-dongeng khurafat. Jadi waspada ya teman-teman ya. Coba kita beralih lagi di video selanjutnya. Pada saat Habib Saleh ini haji, istri Habib Saleh menerima tawaran untuk rumah Habib Saleh supaya dibangun. Habib Saleh begitu datang dari haji, dilihat rumah ini sudah berubah. Persis ini tempat tidak berubah. Habib Saleh bangga melihat, Masya Allah. Ditanya, loh ini kok lain Habib? Pertama antum tidak senang. Kok sekarang ini lain Habib? Kata Habib Saleh, iya, aku di Mekah diberi kabar oleh Rasulullah. Diberi kabar. Ya Saleh, rumahmu dibangun. Aku senang. Karena Rasulullah senang, maka aku pun senang. Bismillah. Jadi nyamannya itu ketika mendengar dongeng khurafat dari Habib Alawi itu sambil ngopi ya teman-teman. Apalagi dibarengi dengan ya makan cemilan kacang gitu ya. Jadi sangat menghibur gitu ya. Jadi nggak usah kita masukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita ya. Anggap saja itu adalah lelucon, badut. Ya saya nggak menghina teman-teman. Ya mereka apa teman-teman? Yang mereka sampaikan itu ya sangat menyesatkan sekali. Dan mereka itu seakan-akan merasa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, lalu kemudian mereka itu mengklaim didatangi oleh Rasulullah SAW, dikabari oleh Rasulullah waktu ketika di Mekah. Ini adalah bentuk kejahatan di dalam agama Islam. Kejahatannya apa? Mereka itu menipu umat, membohongi agar umat itu percaya dan menganggap dirinya itu sebagai waliullah. Ini adalah bentuk kejahatan yang sangat luar biasa teman-teman ya. Tapi kita sebagai muslimin jangan mudah percaya. Itu pesan saya. Karena ini sangat jelas sekali bertentangan dengan akidah-akidah Islam dan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Jadi karomah itu nggak seperti itu ya teman-teman. Tidak bisa dibuat-buat. Saya pengen ini, pengen terbang apa, saya pengen menurunkan rantai emas dari langit. Nggak seperti itu karomah. Karomah itu adalah pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita langsung bisa melakukan celing gitu, enggak. Ya kayak sulap gitu, enggak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi wali-wali Allah itu tidak seperti itu. Wali-wali Allah itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman, bertakwa, menjauhi larangannya, mentaati perintahnya, itu adalah wali-wali Allah. Kita juga bisa menjadi wali-wali Allah. Asalkan kita itu beriman dan bertakwa dan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Insya Allah kita wali-wali Allah.
Tapi nggak seperti itu yang mereka katanya sholatnya ke Mekah, tapi orangnya di rumah. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka didatangi Rasulullah SAW. Ada yang bisa menurunkan rantai emas. Ada yang bisa menurunkan hujan susu. Jadi karena nggak seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kita jangan sampai tertipu ya apa yang mereka ucapkan. Anggap saja itu adalah sebuah lelucon, komedi ataupun lawak gitu ya. Ini kalau diadakan lomba lawak ya, lomba lucu-lucu dongeng khurafat di lomba Agustusan gitu teman-teman ya, pasti Mbak Lawi ini adalah pemenangnya gitu ya. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang disampaikan ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.